Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mungkin ada yang bingung antara perbedaan antara translator dan juga interpreter. Mungkin ada juga mereka yang nggak tahu apa itu interpreter sama sekali. Mereka yang tahunya translator. Jadi kedua kata tersebut itu berbeda. Translator itu lebih ke reads and write, sedangkan interpreter itu lebih ke listen and speaks. Biasanya translator itu akan dapat pekerjaan yang berkaitan dengan sesuatu yang berupa bacaan, dokumen, atau suatu bentuk tulisan, yang mana hal tersebut tentu memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam tata terjemahannya. Biasanya mereka melakukan pekerjaan mereka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Berbeda halnya dengan interpreter yang mana biasanya melakukan pekerjaan secara spontan dan langsung pada saat itu juga, yang mana cocok untuk kegiatan seperti meeting, konferensi, dan sebagainya. Berbeda dengan translator yang punya banyak waktu dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, interpreter memang terasa lebih menantang karena tak jarang interpreter perlu untuk merekonstruksi apa yang narasumber bicarakan agar lebih mudah untuk disampaikan kepada para pendengar. Namun dengan catatan pesan yang disampaikan oleh pembicara masih tersampaikan secara utuh kepada para pendengar. Untuk pertanyaan nomor 2, basically how many kinds of interpreting? Jadi pada dasarnya ada dua jenis interpreting, yaitu consecutive dan simultaneous. Consecutive interpreting biasanya digunakan pada acara seminar atau suatu meeting. Prosesnya biasanya speaker atau pembicara berbicara terlebih dahulu dalam beberapa kalimat, lalu berhenti, dan si interpreter akan mencatat ataupun langsung menyampaikan apa yang pembicara sampaikan, dan seterusnya. Kelemahan dari consecutive interpreting adalah adanya jeda akan mengakibatkan acara yang berlangsung lebih lama ataupun lambat. Maka dari itu kebanyakan orang lebih memilih mengutamakan simultaneous interpreting. Namun simultaneous interpreting harus mempunyai alat yang bernama simultaneous interpreting system. Nah, simultaneous interpreting dapat digunakan apabila memiliki suatu alat, yaitu simultaneous interpreting system. Sebuah kotak kecil, bot kecil yang di dalamnya terdapat suatu komputer atau laptop. Ruangan tersebut kedap suara, terdapat suatu speaker maupun headset, dan juga suatu mikrofon. Prosesnya lebih instan, yaitu ketika speaker berbicara, maka interpreter akan menyampaikan secara langsung ide yang disampaikan oleh pembicara kepada para pendengar. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu what kind of people want to be an interpreter. Jadi siapa saja yang ingin menjadi seorang interpreter? Umumnya orang yang suka akan suatu tantangan dan menikmati adrenalin akan suatu hal yang bersifat spontan biasanya akan lebih tertarik untuk menjadi seorang interpreter. Biasanya mereka lebih senang untuk menyelesaikan suatu hal pada saat itu juga secara langsung tanpa perlu menunggu ataupun menunda-nunda. Berbeda halnya dengan seorang translator yang mana biasanya mereka akan menerima suatu pekerjaan berupa dokumen ataupun suatu bahan bacaan yang akan mereka terjemahkan dalam suatu waktu tertentu. Translator tentu lebih teliti dalam mengerjakan suatu terjemahan karena mereka memiliki waktu untuk mengecek maupun mengedit ulang pekerjaan mereka sebelum dikirimkan secara finalnya akan dikirimkan kepada klien. Translator saya rasa lebih cocok untuk orang yang teliti dan berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Untuk yang selanjutnya itu nomor 4. Untuk yang nomor 4 itu aspek apa lagi yang ada dalam suatu interpreting.
umumnya sebagai seorang interpreter kita akan dituntut untuk melakukan pekerjaan kita mengunjungi berbagai tempat. Sebagian orang mungkin menyukai hal tersebut, sebagian mungkin juga tidak. Yang kelima itu hal apa saja yang terbaik yang akan dialami ketika melakukan suatu interpreting. Bagian menarik dari interpreting dan menjadi seorang interpreter yaitu akan mungkin terlihat lebih menarik, lebih kreatif, menantang dan lebih memacu adrenalin. Dan juga kita akan mendapatkan banyak tantangan, namun tentu saja menyenangkan yang akan kita hadapi selanjutnya ketika menjadi seorang interpreter. Yang selanjutnya nomor 6. Yang nomor 6 yaitu what are other advantages of interpreting? Keuntungan lain yang akan didapatkan dalam menjadi seorang interpreter. Mungkin akan ada beberapa meeting ataupun konferensi yang menarik maupun unik, di mana tidak heran kita atau kamu sebagai seorang interpreter akan bertemu orang-orang penting atau VIP, ataupun juga kamu mungkin akan bertemu seorang artis yang kamu idolakan dulu, yang mungkin hanya menjadi angan-angan kalau kamu bisa bertemu dengan dirinya. Mungkin kamu akan menghadiri suatu perjamuan makan yang mewah, yang mana berisikan orang-orang penting, yang tentunya kamu sebagai seorang interpreter di sana akan memakan makanan yang sama dengan kolega-kolegamu. Hal tersebut tentu menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi seorang interpreter. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.